Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'da. Ayyatuhat talibat, kaifa halukunna al-an? Alhamdulillah bi khair wa afiyah insyaallah ya. Alhamdulillah ya, Allah masih mempertemukan kita ya, di hari apa ini? Hari Jumat ya. Ya. Berarti Allah masih memberikan kita waktu, masih memberikan kita umur untuk bertaubat. Ya kan? Iya. Karena hari-hari yang berlalu, karena hari ini adalah diisi dengan taubat. Untuk hari-hari yang telah berlalu yang tidak kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Foto-foto profil Ananda yang di WhatsApp atau di apa? Kenapa? Foto kawan-kawan lah semua ya, yang anak-anak ulunuha khususnya ya. Banyak yang foto profilnya itu apa, gambar-gambar kartun apa, kartun Jepang, kartun apa gitu. Ya, orang-orang apa, kartun itulah, entah kartun Jepang kah, kartun Korea kah. Yang penting Masya Allah, sampai tingkat foto profil aja identik dengan mereka. Jadi sampai segitunya fansnya itu, cintanya itu sama mereka sampai seperti itu ya. Dan ini nggak boleh Kak ya. Jadi kalau misal ada teman-teman kalian ya yang kalian lihat foto profilnya seperti itu, diingatkan, ganti foto profilnya ya. Jangan sampai cinta kita itu terlalu ya. Kalau cinta udah terlalu, nanti gaya hidup kita seperti itu, dan di akhirat kita juga ngikut sama mereka. Kemana letak mereka? Kalau mereka nanti di neraka, ya kita ikut neraka juga. Na'udzubillahi min dzalik. Iya. Ya. Karena nanti seseorang akan bersama orang yang dicintainya lah. Kalau yang dicintainya orang-orang seperti itu, ya bahaya kan gitu. Ya kan? Ya ini sudah ingatkan aja ya, diingatkan, ganti foto profilnya. Kan banyak foto profil, masa kartun-kartun kayak gitu foto profilnya ya. Padahal udah jadi gadis solihah ya kan, iyalah solihah ya, udah berusaha nutup aurat ya kan, udah berusaha untuk tidak pacaran ya, berusaha jadi jomblo ya kan, jomblo lillah. Iya betul. Jadi yang urusan yang kayak gitu apa, kan udah solihah lu, sudah masa gini aja pun nggak boleh? Iya, sampai sekecil mungkin pun kita tuh harus, sampai sedetil-detilnya kita tuh harus bersih. Kenapa? Nanti kan akan ditanya sama Allah. Sampai sedetil-detilnya akan ditanya. Sedetik waktu kita pun ditanya nanti sama Allah kan. Apalagi yang sampai lama-lama itu foto profilnya itu kan, lama-lama. Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Itu hanya apa, sedikit ini dari Ustazah ya, sedikit Ustazah ingatkan ya kan, mungkin lupa atau lalai ya. Kakak yang lain ingatkan, yang lain, karena kan Ustazah kan nggak masuk di kelas mereka kan gitu ya. Lanjut ya nak ya, masuk ke ciri-ciri huruf, alamatul harfi. Kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri isim dan ciri-ciri fi'il ya kan. Hari ini ciri-ciri isim apa dulu? Sebutkan dulu ciri-ciri isim. Yang pertama al-khafdu ya, baris majrur, baris kasroh ya. Al-khafdu nanti ada kalanya dengan huruf jar, ada kalanya dengan huruf qasam ya. Kemudian at-tanwinu, tanwin. Kemudian dukhulu alif lam ya, diawali oleh alif lam. Terus apalagi, satu lagi, ada 4. Dukhulu alif lam ya kan.
Yang keempat, apa syarat yang keempat, ciri-ciri yang keempat? Ya. Oh, yang pertama barisnya kasroh, yang kedua tanwin, yang ketiga masuknya alif lam, yang keempat baru huruful khafat. Ya, huruf khafat itu huruf jar dan huruf qasam. Ya. Sudah, sekarang kemudian yang kedua, ciri-ciri fi'il. Ciri-ciri fi'il apa aja kemarin yang sudah kita pelajari? Di antaranya ya, diawali oleh qad atau huruf sin, sa. Kemudian saufa. Terus di belakangnya ada tak taknis sakinah, ada huruf tak untuk muannas yang sukun. Itu diantaranya. Masih ada lagi ciri-ciri fi'il yang lain yang dulu pernah kalian pelajari ketika di kelas 7 ya. Kelas 7, kelas 8 dulu. Ciri-ciri fi'il. Sudah. Sekarang kita masuk tentang ciri-ciri huruf. Lanjut. Qalal musannif. Pengarang berkata, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf apa-apa yang tidak terdapat besertanya ya petunjuk isim dan juga petunjuk dan tidak juga petunjuk fi'il. Ya, artinya ya huruf itu tidak ada padanya ciri-ciri isim dan juga tidak ada padanya ciri-ciri fi'il. Asy-syarhu, penjelasan. Dzakarul musannifu annal harfa yatamayyazu 'anil ismi wal fi'li bi annahu la yaqbalu syai'an min 'alamatil asma'i wala min 'alamatil af'al. Pengarang menyebutkan bahwasanya huruf berbeda dari isim dan fi'il. Bi annahu la yaqbalu syai'an, karena dia tidak menerima sesuatu, min alamatil asma'i wala min alamatil af'al, karena dia tidak menerima sesuatu dari ciri-ciri isim, tanda-tanda isim dan juga tidak tanda-tanda fi'il ya. Fa idza wuridat 'alaika kalimatun fa'rid 'alaiha alamatil asma'i awwalan. Bila disebutkan padamu satu kata, fa idza wuridat 'alaika kalimatun, bila disebutkan padamu satu kata ya, fa'rid 'alaiha alamatil asma'i awwalan, maka terlebih dahulu ya kemukakan padanya ciri-ciri isim, alamatil asma, ciri-ciri isim. Fa in qabilat syai'an minha fahiya isim, maka bila kata tersebut menerima sesuatu dari ciri-ciri isim, berarti dia isim ya, menerima salah satu ciri-ciri isim berarti dia isim. Misalkan berkasrohkah dia, bertanwinkah dia, atau beralif lamkah dia, atau adakah huruf jar yang mendahuluinya, adakah huruf qasam yang mendahuluinya. Nah, bila ada salah satu ciri-ciri itu berarti dia isim. Fa illam taqbalha fa'rid 'alaiha alamatil af'al, maka bila isim tersebut tidak menerima ciri-ciri tersebut ya, kemudian kemukakan padanya ciri-ciri fi'il. Ciri-ciri isim enggak ada, nah, sekarang cocokkan dengan ciri-ciri fi'il. Ada enggak ciri-ciri fi'il pada kata tersebut? Fa in qabilat fa innaha syai'an fa yang qabilat minha syai'an fa ya fi'lun. Maka bila kata tersebut menerima salah satu ciri-ciri fi'il, maka dia adalah fi'il. Fa illam taqbalha fahkum biharfiyatiha ya. Maka kalau fa illam taqbalha, bila kata tersebut pun tidak menerima ciri-ciri fi'il, fahkum biharfiyatiha, maka ketahuilah bahwasanya itu ya, maka hukumilah isim tersebut dengan huruf ya biharfiyatiha ya. Berarti isim itu adalah
huruf. Ya, berarti kata itu bukan isim maksudnya. Berarti kata itu kalimatun tadi ya, afwan ya, kata. Berarti kata itu adalah huruf. Ya. Sudah? Mukhatib yuwaddihu aqsamul kalam wa alamat kulli qismin wa alamatu kulli qismin. Nah, ini ya gambaran tentang pembagian kata dan ciri-ciri setiap bagiannya. Al-kalam ya, kata. Kata terbagi menjadi 3, isim, fi'il, huruf. Ya. Isim ciri-cirinya al-khafdu, kasroh ya. At-tanwinu, bertanwin, alif lam, ada alif lamnya. Huruful khafat ya, diawali oleh huruf khafat. Apa aja? Huruf jar dan huruf qasam. Kemudian fi'il. Fi'il apa ciri-cirinya? Kalau dia madhi, ciri-cirinya ada tak, taknis, asa kinah. Ada tak muannas di akhirnya ya, tak muannas yang berbaris sukun. Mudhari', kalau dia fi'il mudhari', apa ciri-cirinya? Diawali oleh huruf sin. Saya lamun, dia akan mengetahui, mereka akan mengetahui. Saufa ta'lamun, nah, kalian akan mengetahui. Ada sin, ada saufa. Kemudian fi'il amr, apa ciri-cirinya? Dilalatuhu ala talabi ma'a qubulihi ya al-mukhatabah ya, menunjukkan suatu permintaan. Satu ya, ciri-cirinya satu, menunjukkan suatu permintaan, kemudian dia bisa menerima ya mukhatabah. Ya mukhatabah ini digunakan untuk apa? Untuk anti. Ya, misalkan kuli, nah, disitu ada ya mukhatabahnya. Kalau anta kan kul, makanlah. Kalau untuk anti kuli, nah itu dia ya mukhatabah. Ya, itu dia ciri-ciri fi'il amr ya. Menunjukkan suatu permintaan atau perintah, kemudian ada ya mukhatabahnya di situ. Sekarang yang ketiga, huruf. Apa ciri-cirinya? Alamatuhu la yaqbalu syai'an min alamatil asma'i wala min alamatil af'al. Huruf itu ciri-cirinya tidak menerima salah satu sesuatu dari ciri-ciri isim dan tidak juga ciri-ciri fi'il. Oke Kak, sampai di sini jelas ya anak-anak? Itu dia kata. Kata terbagi 3, isim, fi'il, dan huruf. Nah, isim, apa-apa ya cirinya? Kasroh, tanwin, alif lam, ada huruf khafat. Huruf khafat apa aja? Huruf jar dan huruf qasam. Fi'il terbagi 3, madhi, mudhari, dan amr. Madhi ciri-cirinya ada tak taknisnya. Mudhari ciri-cirinya diawali sin atau saufa. Amr ciri-cirinya menunjukkan permintaan atau ada ya mukhatabahnya ya. Huruf, apa ciri-cirinya? Tidak ada ya. Ciri-cirinya ya, tidak ada sesuatu yang ada padanya ciri-ciri isim maupun ciri-ciri fi'il. Oke Kak, selesai tentang pembagian kata. Sudah, kata dalam bahasa Arab ya. Di dalam bahasa Arab kata itu cuma ada 3, isim, fi'il, dan huruf ya. Selanjutnya babul i'rabi wal bina'i ya. Babul i'rabi wal bina'i, bab tentang i'rab dan bina ya. Bab tentang baris akhir yang berubah maupun baris akhir yang tetap ya. Awalan al-i'rab. Yang pertama yang kita bahas adalah i'rab ya. Apa itu i'rab? Qala al-musannifu, pengarang berkata, babul i'rabi, i'rab, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalam.
taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. Ya, al-i'rabu huwa babul i'rab, bab tentang i'rab. Al-i'rabu huwa, i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalim, ya, perubahan akhir kata, ya, perubahan akhir kata, ya. Ini babul i'rabi, i'rabi ini huruf akhirnya, barisnya, ya kan, artinya perubahan baris setiap akhir kata, ya, baris huruf di akhir kata. Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena perbedaan awamil yang masuk padanya, ya, yang masuk padanya, lafzan au taqdiron, ya, baik yang lafaz yang nampak, yang tertulis, au taqdiron, atau yang tidak nampak atau yang tidak tertulis, ya, atau tersembunyi, ya, yang tidak tertulis, tersembunyi, nah gitu. Ya, asy-syarhu lamma faraghal musannifu min bayanil ismi wal fi'li wal harfi syara'a fi bayani anna kulla wahidin minha la yakhlu akhiruhu min i'rabin au bina'in. Ya, penjelasannya. Lamma faraghal musannifu, ketika pengarang telah selesai min bayanil ismi wal fi'li wal harfi, dari menjelaskan isim, fi'il dan huruf, syara'a fi bayani anna kulla wahidin minha, beliau mulai menjelaskan bahwasanya setiap dari isim, fi'il dan huruf tersebut huruf, ya, bahwa setiap darinya itu la yakhlu akhiruhu min i'rabin au bina'in, ya, tidak terlepas akhir hurufnya itu dari perubahan baris ataupun tetap barisnya, ya. Yang tetap barisnya apa? Huruf barisnya tetap, ya kan. Kalau i'rab, yang bisa berubah baris akhirnya apa? Isim, kemudian fi'il mudhari. Kalau yang bina apa? Fi'il madhi, kemudian huruf, ya, ini baris akhirnya tidak berubah. Nah, kalau yang berubah itu isim dan fi'il mudhari', ya. Nah, yang bina fi'il, yang fi'il amr, fi'il nahi, kemudian huruf, ya, huruf tidak berubah baris akhirnya, ya. Jadi setelah pengarang selesai menjelaskan penjelasan tentang isim, fi'il dan huruf, ya, beliau mulai menjelaskan bahwasanya setiap kata isim, kata fi'il dan kata huruf itu tidak terlepas baris akhirnya dari perubahan maupun penetapan, ya. Wal i'rabu huwa, i'rab, dan diulanginya lagi, ya. Wal i'rab, apa yang dimaksud dengan i'rab itu adalah huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil, yaitu perubahan akhir kata, ya, perubahan akhir kata karena perbedaan awamil yang masuk padanya. Ai tasyiru ahwali awakhiril kalimat min halatir raf'i ila halatin nasbi awil jarri bisababi dukhulil awamil. Ai maksudnya, ya, berubahnya tafsir ini menjadi, ya, berubahnya keadaan akhir kata, ya, dari barisnya rafa kemudian menjadi barisnya nasab atau jar, ya. Mengapa bisa berubah barisnya dari awalnya rafa berubah menjadi nasab, berubah menjadi jar? Bisa babi dukhulil awamil, disebabkan ada awamil yang masuk. Misal, ya, misaluhu, contohnya at-taghayyurul hasilu fi harakati akhir
rojulin. Nah, yaitu perubahan yang terdapat pada harokat akhir kata rojul. Ya, min qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala contohnya, wa qala rajulun, pertama rojulun, terus ataqtuluna rajulan menjadi rojulan, rojulun, rojulan, kemudian auhayna ila rajulin jadi rojulin, rojulun, rojulan, rojulin, rafa, nasab, jar, ya. Dari tadi barisnya rafa kok bisa berubah menjadi nasab, kok bisa berubah menjadi jar, ya. Mengapa bisa begitu? Ya, bisa babi dukhulil awamil, ya, karena ada hal-hal yang masuk, awamil yang masuk kepadanya. Fafil ayatil ula, pada ayat yang pertama, rufi'a rojulun, rojulunnya dirofa'kan. Mengapa dia dirofa'kan rojulunnya pada contoh yang pertama? Li'annal amila qala, amila fihi ar-raf'a li'annahu fa'ilan. Li'annal amila karena amilnya, ya, karena amilnya tadi, amilnya siapa amilnya? Si qala, ya. Qala ini amila fihi raf'a, bertugas, ya, bertugas menjadikan kata rojulun tadi menjadi rafa. Mengapa menjadi rafa si rojulun tadi? Disebabkan ada si qala. Li'annahu fa'iluhu, karena kata rojulun itu menjadi fa'ilnya si qala, menjadi subjeknya si qala. Qala ini kan predikat, qala ini kata kerja, ya. Artinya apa? Telah berkata, ya. Karena ada qala, karena ada fi'il, otomatis karena ada predikat, otomatis kata setelahnya adalah fa'il atau subjek. Habis. Ya. Karena dia jadi subjek, ya. Ada fi'il, pasti ada fa'il, ya. Kalau nggak ada fi'il, tidak ada fa'il. Dan fa'il itu, ya, fa'il itu dia rafa. Jadi rafa tadi kenapa? Karena ada amilnya, ada fi'ilnya, ya. Amilnya si fi'il tadi yang menjadikan si rojulun menjadi rafa, alias dia fa'il. Rojulunnya jadi fa'il. Telah berkata seorang laki-laki, telah berkata seseorang. Wa fi tsaniyah, dan pada ayat pada contoh yang kedua, ya, ataqtuluna rajulan, kata rajulan di sini nusibah, dinasab rajulan. Mengapa dia dinasab? Li'annal amila taqtuluna, amila fihi nasba li'annahu maf'ulun bih, ya. Amilnya di sini adalah fi'il mudhari'. Nggak cuma fi'il mudhari, di sini juga ada subjeknya, ada fa'ilnya. Apa fa'ilnya? Domir antum. Jadi taqtuluna ini mengandung fi'il dan fa'il, predikat dan subjek, ya. Taqtuluna ini mengandung fi'il dan fa'il, predikat dan subjek, sehingga, ya, dia membuat kata rojulan di sini menjadi nasab, karena kedudukan dia sebagai maf'ulun bih alias objek, karena kedudukannya sebagai objek. Maf'ulun bih itu dia nasab, ya. Taqtuluna artinya ataqtuluna rajulan, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki? Nah, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki, ya? Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki? Kalian membunuh, kaliannya subjek, membunuhnya predikat. Taqtuluna di sini ada fi'il dan ada fa'il. Di sini maf'ulun bih, ya. Kata taqtuluna ini amil yang mengubah si kata rojul tadi menjadi nasab, ya. Yang ketiga,
Wa fil ayatis salisati, wa fil ayatis salisah, dan pada ayat yang ketiga mana? Auhayna ila rajulin jurra. Kata rajulin di sini dimajrurkan, dijarkan, ya, dijarkan. Rajulin. Mengapa dia bisa jadi jar? Li'annal amila ila, karena amil yang menjadikannya jar adalah ila. Siapa si ila? Harfun jar, ya, bukan ustadzah ila. Kalau ustadzah ila kan elisna afnila, afnila, bukan ustadzah ila. Ila ke di sini, ya, ke, karena ada si ila di sini, si harfun jar, makanya si rojulin, amilnya si harfun jar, makanya rojulin barisnya menjadi jar. Amila fihil jarra li'annahu ismun majrur, ya. Si ila ini, si amil ila ini bekerja bertugas menjarkan si rojul tadi, li'annahu isim majrur, karena kedudukannya adalah sebagai isim majrur, ya. Fahadat taghayyur min halatir raf'i ila halatin nasbi ila halatil jarri huwal i'rab, ya. Jadi perubahan ini, ya, perubahan ini dari keadaannya dari barisnya rafa menjadi baris nasab menjadi barisnya jar, itulah yang disebut dengan i'rab, perubahan akhir kata, ya, perubahan akhir baris suatu kata. I'rab, berubah, ya, asal katanya itu berubah, i'rab, ya, arti secara bahasanya i'rab itu arti secara bahasanya berubah. Wa hadhil harakat ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu hiya alamatul i'rab, ya. Harokat-harokat ini dhammah rajulun, fathah rajulan, kasroh rajulin, hiya alamatul i'rab, itu adalah tanda baca i'rabnya, ya, tanda baca i'rabnya, tanda baca perubahan katanya. Wa hadhil kalimatul lati taghayyara halu akhirih hiyal mu'rab, dan kata ini dan kata yang berubah, allati taghayyara, allati tughayyiru, ya, dan kata yang berubah, ya, dan kata yang berubah baris akhirnya ini disebut mu'rab, artinya isim yang artinya yang diubah baris akhirnya, mu'rab, ya. Jadi katanya disebut mu'rab, sedangkan barisnya disebut alamatul i'rab, ya, barisnya disebut alamatul i'rab, katanya disebut isim mu'rab. Udah, jadi sudah kenal namanya isim mu'rab, ya. Nanti kalau yang bina namanya isim mabni, isim mu'rab dan isim mabni, ya, isim mu'rab. Sudah. Wa makna qaulil musannif lafdhan au taqdiran, dan makna arti kata si pengarang tadi tentang makna kata lafdhan au taqdiran, ai anna taghayyura yakunu zahiran au muqaddaran, ya. Maksudnya, ya, annat taghayyura, bahwasanya perubahan itu yakunu zahiran, ada kalanya nampak, ya, ada kalanya memang tertulis jelas, ada kalanya tertulis jelas, au muqaddaran, atau hanya diperkirakan saja, tersembunyi atau diperkirakan saja bentuknya, ya. Itu dia maksud dari kata lafzan au taqdiran, ya, yakunu zahiran au muqaddaran, ya. Bisa jadi dia nampak jelas tertulis, au muqaddaran, atau tersembunyi diperkirakan saja, ya, barisnya.
Oke, sudah selesai waktu kita ya. Nah, anak, insya Allah kita sambung minggu depan ya. Syukran ala husni timamikun iya ya. Sudah senang bisa jumpa sama kalian lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.